Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat bersyabat kopingho. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Rocky Gerung ya, berlian gue ini memang benar-benar bersilau ya. Lu mau pimpin negara, lu pimpin keluarga aja belum pernah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Selamat datang kembali rekan-rekan Bontani Satir. Masih seputar prahara perdebatan antara Rocky Gerung dan juga Hotman Paris ya. Kita lihat dan kita saksikan videonya. Rocky Gerung ya, berlian gue ini memang benar-benar bersilau ya. Lu mau pimpin negara, lu pimpin keluarga aja belum pernah. Ya, Rocky Gerung lihat berlian gue nih. Lu mau pilih yang mana? Lagi-lagi Hotman Paris istilahnya memamerkan cincinnya begitu ya. Dan perdebatan ini bermula dari saling sindir begitu, Rocky Gerung dan juga Hotman Paris pasca bagaimana masing-masing daripada kuasa hukum paslon 01, 02 dan juga 03 bersidang di Mahkamah Konstitusi begitu. Pengacara apa kamu, Hotman? Pengacara apa? Pengacara ketatanegaraan? Enggak pernah kamu bersidang ketatanegaraan Indonesia apalagi ya kan. Dan yang kamu bilang itu masalah bansos, iya memang itu adalah kewajiban negara memberikan kepada rakyatnya, tapi tidak memakai logo gemoy-gemoyan. Ih, kamu gimana sih pengacara ya? Tuh didengar dulu tuh permohonannya ya. Dan kamu bilang apa lagi tadi tuh? Pokoknya yang kamu bilang itu ya, kamu tunggu aja ntar. Buktinya hari Senin ini kalian nggak diundang ya di MK, nggak boleh masuk, nggak boleh datang. Yang diundang kan cuman paslon 1 beserta saksi gitu. Itu aja kan udah ketar-ketir, dan anehnya lagi ya kalian ya. Yang dituntut KPU kok kalian pula bawa nama 02 ya, aneh sekali gitu ya, pret. Jadi bagaimana kemudian mak-mak juga ikut berkomentar terhadap bagaimana misalnya tampilan gaya daripada Hotman Paris yang tampak begitu ya dengan memamerkan cincinnya begitu ya, menggoyang-goyangkan cincinnya dan selalu saja menganggap lawan tidak dapat membuktikan dan lain sebagainya, terlebih dari dalam hal bansos begitu ya. Nah, belakangan ini juga dalam salah satu podcastnya, kalau kita lihat bagaimana antara Rocky Gerung dan juga Hersy Beno Arif dalam Rocky Gerung Official memberikan pernyataannya ya, dan memberikan semacam sindiran yang dialamatkan kepada Hotman Paris. Ya, Ibu Mega menulis pikirannya, isi hatinya dengan tangan, dan tangan yang bersih, paling nggak bersih dari cincin-cincin berlian. Ini cincin berlian sudah pasti dimasukkan kepada Rocky Gerung ini ya, karena memang prahara antara Rocky Gerung dan juga Hotman Paris memang sangat-sangat luar biasa belakangan ini begitu. Lu ke situ lah. Jangan cari gara-gara aja. Karena untuk menulis itu mesti fokus. Fokus pada isi hati itu. Jadi Ibu Mega betul-betul menumpahkan isi hatinya lewat jari-jarinya yang menunjukkan bahwa dia bergetar waktu menulis. Jadi getaran itu datang karena getaran hati, bukan karena getaran cincin yang terlalu berat itu. Ya, cincin getaran dari hati ya. Jadi kalau kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu memang ada semacam tulisan tangan daripada Megawati Soekarnoputri kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian daripada amicus curiae begitu. Nah, kalau kita memperhatikan saling sindir antara Hotman Paris dan juga Rocky Gerung soal perdebatan, tantangan berdebat dan lain sebagainya, memang pernyataan daripada Rocky Gerung memang tidak ingin menanggapi begitu ya. Lalu dia menyatakan bahwa cincin Hotman Paris itu jauh lebih berkilau daripada otaknya ya. Kita dengarkan.
Ya udah, salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari matanya. Itulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya dan ketimbang argumennya. Jadi bercanda antara ya buat melegakanlah netizen, karena dikompor itu soal netizen. Ya, sekarang selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau, karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Nah itu ya, bagaimana kemudian Rocky Gerung ya, video ini memang cukup viral ya belakangan ini, dan ini yang menyebabkan Hotman Paris itu sangat-sangat berang begitu, sangat-sangat tidak terima begitu, dan dia menganggap bahwa otak saya ini, katanya kurang lebih seperti itu bahasanya, jauh lebih berkilau daripada otak kau. Potongan video ini memang menyebar, dan ini sebenarnya respon daripada Rocky Gerung, bagaimana kemudian Rocky Gerung yang terlampau berfilsafat gitu, yang mengedepankan ilmu filsafat dalam setiap perdebatan ataupun proses-proses pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi seperti itu ya. Nah, kalau kita juga memperhatikan bagaimana kemudian Hotman Paris ya. Thank you. Tidak Memberikan lakukan. tanggapan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan, mau dicoba dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Nah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Tidak lakukan. Ya, Mereka itu ya, terpengaruh. lagi-lagi seorang Hotman Paris kembali menantang begitu, menantang Hotman Paris untuk kembali berdebat hukum begitu, bukan berdebat soal filsafat ya. Karena memang di video sebelumnya memang Hotman Paris mengatakan bahwa tidak cocok untuk berdebat dengan Hotman Paris karena beda bidang seperti itu ya. Nah sekarang ini justru Hotman Paris juga kembali menawarkan begitu perdebatannya kepada seorang profesor akal sehat Indonesia yaitu adalah Rocky Gerung begitu. Nah lagi-lagi netizen lalu kemudian ramai membicarakan mengenai prahara dua manusia ini begitu ya, dua orang ini yang menjadi bagian daripada ya sisa-sisa perdebatan di Mahkamah Konstitusi kemarin, tampilan daripada Hotman Paris yang dianggap ngeyel dalam ruang persidangan dan dianggap terlampau menyombongkan diri ya terhadap segala macam dalil-dalil yang diajukan oleh baik itu paslon 01 dan juga 03. Tadi misalnya Hotman Paris mengatakan bahwa bagaimana mungkin menghadirkan seorang psikolog begitu ya, sosiolog, dan juga menghadirkan seorang rohaniawan dari kalangan kaum Nasrani begitu ya, untuk dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Jadi ada banyak perbedaan sebenarnya antara kelompok yang memang mendukung sengketa pilpres ini dari perspektif kuantitatif ataukah dari perspektif kualitatif seperti itu ya. Nah, kalau kita menyaksikan kembali bagaimana kemudian Rocky Hotman Paris memberikan tantangan berikutnya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 April nanti Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya. Ya, akan bertanding laki-laki aspinya 300 dengan bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak aspinya di seluruh dunia. Oke? Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan dia bersedia. Itu tadi ya bagaimana kemudian seorang Hotman Paris yang menantang ya, memberikan tantangan terbaru ini. Ya, tadi kalau misalnya dia menantang untuk berdebat secara hukum, sekarang ini berdebat dalam kaitannya dengan
tantangan tinju begitu, di ring tinju begitu ya. Dan ya walaupun ini ya semacam guyonan sebenarnya daripada seorang Hotman Paris ya, karena kan tidak mungkin misalnya ada terjadi peristiwa-peristiwa dari debat dari sebelumnya adalah debat masalah hukum, lalu kemudian menjadi berada pada pertandingan yang disaksikan ataupun dilakukan di atas ring begitu ya. Tentu hal ini adalah ya guyonan saja sebenarnya daripada seorang Hotman Paris ya, karena beberapa waktu ya beberapa hari ini memang menjadi sangat-sangat luar biasa netizen beramai-ramai kemudian berkomentar bagaimana ketidakmampuan seorang Hotman Paris dalam menguasai ilmu filsafat. Tentu ini akan menjadi salah satu prediksi daripada netizen ketika terjadi perdebatan antara Hotman Paris dan juga Rocky Gerung, maka ini akan masyarakat ataupun netizen akan lebih memilih seorang Rocky Gerung ketimbang Hotman Paris seperti itu. Nah, tanggapan berikutnya ini datang dari seorang pendukung dari Prabowo Subianto ya, Habibur Rahman ini, yang kemudian memaparkan semacam ya pikirannya begitu terhadap posisi ataupun perhara perdebatan bisa dua manusia ini begitu. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Jadi Om Dewan mengikuti perdebatan antara Bro Rocky Gerung, bukan Bro, Saudara Rocky Gerung dengan yang mulia pengacara yang amat terhormat ya, yaitu Abangda senior kita Hotman Paris Hutapea. Secara garis besar ya, Saudara Rocky Gerung seolah ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres sengketa Pilpres 2024 bisa memutus hanya berdasarkan analisa-analisa, asumsi-asumsi, dan logika-logika. Ya. Padahal kita tahu dalam dunia hukum, ketika hakim ingin membuat putusan yang bersifat hukuman atau merugikan orang yang dihukum, haruslah diterapkan yang namanya azas beyond reasonable doubt. Ya. Jadi hakim itu memutus harus sangat-sangat yakin berdasarkan alat-alat bukti yang memang diatur harus dipenuhi. Ya, alat bukti di Mahkamah Konstitusi kita tahu ya, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti dokumen, ya macam-macam. Tapi tanpa ada alat bukti, ya minimum 2 alat bukti yang saling berkesesuaian, maka tidak bisa hakim konstitusi memutus hanya berdasarkan anggapan-anggapan, logika-logika, ya. Bagaimana hal yang selalu ingin dipaksakan juga oleh paslon 1 dan 3. Ya, mereka datang ke MK dengan argumentasi yang lemah, dengan alat bukti yang sangat-sangat kurang. Sehingga sebetulnya kalau kita pahami dari persidangan yang sudah terjadi, tidak ada celah ya permohonan paslon 1 dan 3 untuk dikabulkan. Ya, jadi sebenarnya sih sederhana sekali ya kalau menilai perdebatan antara orang yang tidak paham, yaitu Saudara Rocky Gerung. Mengatakan Saudara Rocky Gerung tidak paham ya. Jadi nampaknya memang netizen akan beralih ini kepada salah satu pendukung daripada Prabowo Subianto ini, yaitu Habibur Rahman ya. Karena dia mengatakan bahwa Rocky Gerung tidak paham begitu ya. Padahal kita tahu bahwa Rocky Gerung itu merupakan salah satu kritikus, salah satu aset bangsa yang cukup luar biasa di Indonesia ini begitu ya. Dan dia mencoba untuk mengatakan bahwa dia tidak paham ya. Tidak paham mengenai persoalan-persoalan yang sedang terjadi saat sekarang ini, dan lebih mengatakan bahwa tidak bisa kemudian dipaksakan logika-logika dalam Mahkamah Konstitusi ya. Kita saksikan lagi. Dengan orang yang sangat paham ya, setiap aspek penegakan hukum, yaitu Saudara Hotman Paris. Jadi dia membandingkan begitu ya. Dianggap Hotman Paris lebih paham ketimbang daripada Rocky Gerung. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, bahkan dari ejekan-ejekan Saudara Rocky Gerung saja menunjukkan dia tidak paham ya soal sosok Hotman Paris juga ya.
dihinalah Hotman Paris seolah-olah berliannya lebih berkilau dari otaknya. Padahal kita tahu, terutama penegak hukum, Hotman Paris membangun karirnya dari nol, ya, dari orang kecamatan, anak kecamatan di Sumatera Utara sana datang ke Jakarta, ya, mulai kerja digaji Pak OCK Ligis Rp250.000, meniti karir dengan susah payah, dengan kerja keras dari bawah, dan dengan kecerdasannya, kepintarannya, ya, akhirnya bisa menjadi pengacara kelas kakap, sehingga bisa mampu membeli berlian-berlian berkilau yang dihina oleh Rocky Gerung tersebut. Jadi tidak mungkin bisa membeli berlian-berlian berkilau tersebut tanpa otak yang brilian. Nah itu. Memang apa namanya tampilan daripada Hotman Paris itu memang sangat nyentrik sekali ya. Tetapi kalau kita perhatikan netizen itu tidak melihat cincinnya sebenarnya, tidak melihat tampilan apa namanya lahiriahnya begitu ya. Tapi lagi-lagi ini persoalan yang ada di MK ini ya seperti ibu-ibu tadi sampaikan ya. Ini persoalan ketatanegaraan yang tentu berbeda dengan sistem-sistem bagaimana persidangan yang mungkin ada di pengadilan negeri, pengadilan agama misalnya ya, dan pengadilan-pengadilan yang lainnya. Karena ini membutuhkan semacam kajian-kajian yang lebih filosofis, kajian-kajian yang lebih sosiologis untuk membuktikan mengenai bagaimana misalnya proses pemilu ini berlangsung, baik itu sebelum, pada waktu, dan juga pascanya ataupun setelah ditetapkannya Prabowo Gibran gitu ya. Jadi yang harus kita ingat ya bahwa penampilan itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan kemampuan otak seperti itu ya. Jadi sebenarnya Rocky Gerung itu ingin memberikan semacam gambaran kepada semacam satir lah, sindiran gitu ya, bahwa seorang Hotman Paris itu meskipun berliannya bling-bling seperti itu ya, tetapi dalam kemampuannya untuk mengargumentasikan hal-hal yang bersifat filosofis itu memang patut diakui adalah sesuatu yang belum dikuasai sepenuhnya seperti itu. Itulah saudara Hotman Paris ya, walaupun kita tahu beliau sangat cerdas terutama di bidang hukum keperdataan ya, kepailitan dan hukum lainnya, tapi beliau juga ya, kalau memang di beberapa hukum-hukum itu memang kita harus akui ya, Hotman Paris sebagai salah satu orang yang cukup mampu lah, tapi dalam kaitannya dengan urusan yang berkaitan dengan kajian-kajian ketatanegaraan nampaknya masih ada pengacara-pengacara yang lain yang mampu untuk menandingi kemampuan daripada seorang Hotman Paris. Tetap down to earth. Beliau tetap membantu masyarakat miskin yang memerlukan pertolongan. Banyak sekali bantuan hukum gratis Prodio yang beliau berikan kepada masyarakat miskin, dan itu berhasil memberikan keadilan. Bahkan saya nih Om Dewan sebagai anggota DPR kadang-kadang malu dengan Abang Hotman Paris ini yang lebih banyak membantu orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang menderita ketidakadilan dibanding Om Dewan yang anggota DPR. Nah, jadi singkatnya ya, saya pikir Bang Hotman Paris semangat Bang ya, terus membela keadilan, abaikan saja nyinyiran ya dari saudara Rocky Gerung ya. Ya mungkin beliau cari popularitas ya, silahkan saja. Tapi buat Bang Hotman, jangan ragu, jangan kendor, maju terus, tegakkan hukum, bela yang lemah, bela yang benar. Oke, semangat terus Bang Hotman Paris Hutapea dari Om Dewan, anggota DPR paling top, paling ganteng ke Jakarta Timur. Ya. Assalamualaikum. Ya, itu tadi ya, bagaimana seorang Habibur Rahman yang melihat memperbandingkan antara Hotman Paris dan juga Rocky Gerung ya dalam proses sengketa Pilpres yang sedang berlangsung sekarang di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi lagi-lagi memang Hotman Paris satu sisi memang punya banyak peran ya dalam kaitannya dengan penanganan kasus, memviralkan agar para pencari keadilan ini memang mendapatkan keadilan yang semestinya, dan itu memang harus kita apresiasi juga sebenarnya daripada kerja-kerja daripada Hotman Paris. Tapi bukan berarti bahwa
apa yang diucapkan ataupun perhara selama ini yang kemudian netizen masuk ke sana dan memberikan tanggapan-tanggapan, ya bagi Rocky Gerung itu hanyalah sesuatu yang sesuatu yang tidak perlu untuk ditanggapi secara serius lah begitu ya. Ini adalah bagian daripada dinamika, ya saya kira dinamika dalam perbedaan pandangan dalam melihat segala sesuatunya begitu. Apapun itu, kita sebagai bagian daripada kelompok akal sehat akan mendukung Rocky Gerung dalam memberikan paparan-paparannya untuk selalu menyampaikan kritik-kritiknya begitu ya, sebagai bagian daripada sebuah negara yang demokratis begitu ya, dan bagian daripada bagaimana kita mematangkan demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.